Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ilya Sahira, NIM 1901 12 4667, jurusan Administrasi Publik 2019. Saya akan menjawab soal UTS yang telah Bapak berikan pada Google Classroom pada mata kuliah Perilaku Organisasi kelas C, dosen Zulkarnain Esos MSI. Baiklah, pertanyaan pertama. Apa yang Anda ketahui tentang ilmu perilaku organisasi? Jelaskan. Menurut saya, yang saya ketahui tentang perilaku organisasi itu merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi, serta dampak terhadap kinerja, baik kinerja organisasi, kelompok, ataupun individual. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi tersebut merupakan bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari sosiologi, ekonomi, ilmu politik, antropologi, serta psikologi. Disiplin lain yang terkait dengan ilmu pengetahuan tentang sumber daya manusia serta psikologi industri. Soal nomor 2. Jelaskan perbedaan dan persamaan ilmu perilaku organisasi dengan bidang ilmu lainnya. Jawabannya, perilaku organisasi adalah ilmu terapan, sehingga ilmu perilaku organisasi tidak terlepas dari pengaruh ilmu perilaku, sehingga berkontribusi dengan beberapa ilmu perilaku lainnya. Di antaranya, perbedaan antara perilaku organisasi dengan psikologi industri atau organisasi, yaitu mempelajari perilaku manusia dengan perilaku organisasi. Tidak diawali pada psikologi manusia, yaitu dengan menggunakan multidisiplin. Sedangkan psikologi industri mempelajari perilaku manusia dengan diawali dari psikologi manusia itu sendiri. Namun, keduanya sama-sama mempelajari perilaku manusia. Jadi, perbedaan antara perilaku organisasi dengan psikologi adalah teori organisasi terletak pada dua perbedaan diantaranya, yaitu analisis perilaku organisasi terpusat pada variabel yang tak terbatas. Perilaku organisasi mempelajari tingkah laku individu dan kelompok dalam suatu organisasi dan penerapan dari ilmu pengetahuan tertentu. Soal nomor 3. Prinsip-prinsip dasar yang membedakan perilaku manusia salah satunya adalah perbedaan dalam berpikir tentang masa depan. Jelaskan maksudnya. Jawabannya, prinsip dasar untuk menuju masa depan yang lebih baik. Setiap orang yang waras pasti memiliki keinginan untuk bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Sebuah keinginan selalu mengandung sebuah harapan, dan harapan sebuah kekuatan yang amat dahsyat. Harapan dapat menjadi tiang penyangga sehingga orang mampu bertahan menghadapi sebagai kemelut hidup, karena berharap bahwa di masa depan hidupnya akan lebih baik lagi. Akan tetapi, banyak orang lupa bahwa untuk menjadikan sebuah harapan menjadi kenyataan, ada jurang yang harus diseberanginya. Ada jarak yang harus ditempuh. Di mana ada harapan, maka di sana ada dua kemungkinan, sukses atau gagal. Baik karena ketidaktahuan ataupun karena bekerja keras dengan otot tanpa menggunakan akal budi, maka sebagian besar orang tidak berhasil menjadikan harapannya menjadi kenyataan. Semakin lama, maka harapan yang tadinya menggebu-gebu mulai meluntur dan tanpa semangat. Pada akhirnya yang tersisa bukan lagi sebuah harapan melainkan rasa putus asa. Soal terakhir, kenapa ilmu perilaku organisasi perlu dikembangkan untuk masa depan? Jawabannya, menurut saya, karena sebuah organisasi atau perusahaan membutuhkan perubahan. Penyebabnya adalah persaingan yang semakin ketat, sistem yang bekerja sekarang kurang dapat memenuhi target. Tuntutan dari lingkungan merupakan salah satu langkah dan mencapai tujuan organisasi, serta merupakan kebijakan dari organisasi tersebut. Dan sebuah organisasi pasti akan memilih karyawan yang memiliki skill yang sangat baik. Dan pengembangan di dalam organisasi atau perusahaan juga perlu dilakukan karena dapat membantu perusahaan untuk lebih berkembang, lebih maju lagi. Pengembangan organisasi tidak semuanya akan berdampak bagi organisasi karena kurang efektif. Berikut adalah ciri-ciri pengembangan yang efektif, diantaranya merupakan strategi
terencana, dan memiliki sasaran yang jelas. Menekankan cara-cara baru yang diperlukan pada proses meningkatkannya organisasi, merupakan kolaborasi dari berbagai pihak. Pengembangan organisasi dilakukan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu kompetisi yang semakin tajam, perkembangan iptek, perubahan lingkungan, struktur dalam organisasi, sistem dalam organisasi, perlengkapan dan fasilitas. Itulah jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.